Hai semua. To open these sessions, I'm going to give you one word, yaitu adalah there is no shortcut to learn something. Saya mendapatkan kata-kata tersebut dari beberapa banyaknya clickbait video YouTube yang akan memberikan kalian tahu 2 hari kalian bisa menjadi seorang profesional gamers, 2 hari kalian akan menjadi seorang profesional speaker, 2 hari kalian bisa menggunakan Inggris kalian fluent mungkin. That is not how it's work. It's impossible. Jadi kali ini saya akan memberikan kalian 3 tips, yaitu bagaimana cara kita mempelajari Inggris without shortcut, without hard word. Saya Margo dari Universitas Universal Management Major. Oke, mulai dari first thing. Tips pertama yang saya akan kasih tahu adalah how do we actually learn English by listening to music, watching a movie, and also reading articles or maybe some book. Mungkin banyak yang dari kalian mengatakan bahwa artikel itu sangat sulit. Saya tidak suka menggunakan artikel, atau saya tidak suka membaca buku, artikel dan lain sebagainya karena itu terlalu pain in the ass. Sangat sulit untuk kalian mempelajarinya. Itu terlalu membosankan dan lain sebagainya. How about fun things? Contohnya seperti baca komik. Kalian sangat suka fantasi sesuatu, seperti contohnya banyak yang juga suka baca novel. Saya adalah seorang yang suka baca novel. Saya mempelajari Inggris saya juga melalui novel, banyak kan, which is novel fantasy, light novel, yang biasanya bisa kita baca sebenarnya di komik, tapi kita menggunakan kata-katanya untuk kita mempelajarinya. Dari novel tersebut kita bisa melihat kata-kata yang sangat tidak terlalu sering digunakan, yang sangat asing. Kalian bisa menggunakan hal tersebut untuk mempelajari Inggris kalian, to improve your vocabulary. Itu adalah step pertama dari saya, which is read a novel if you guys don't like an article, karena saya juga tidak suka artikel. Sebelum itu, mungkin ada beberapa mungkin yang mengatakan bahwa listen to music is actually not helping a lot. I'm going to tell you it's helped me a lot. Ini cuma tips saya, tapi mungkin ada beberapa dari kalian yang mengatakan bahwa listen to your music is not actually helping. Itu saya akan memberikan kalian tips bagaimana cara mendengarkan lagu yang dapat mengimprove your English. Mungkin banyak beberapa dari kalian mendengarkan lagu ya langsung lihat lirik, atau mendengarkan lagu ya tidak lihat lirik. Tapi buat saya tidak akan menggunakan lirik 3 kali atau 4 kali. Maybe some of you twice or something. It's actually okay. Tapi setelah kalian mendengarkan lagunya udah 4 kali atau 3 kali atau 4 kali, kalian bisa menggunakan lirik setelah itu. Agar kenapa? Jadi paling pertama itu, kita mendengarkan lagunya tersebut menggunakan telinga dong. Pasti dong. Jadi saat mereka memasukin kata-katanya, kita mendengarkan kata-kata tersebut. Walaupun kita tidak tahu wordnya, kita tahu bagaimana cara mereka mengatakannya kan. Kita nggak tahu apa tulisannya seperti apa dan apa maknanya. Nah, kita mengetahui apa yang mereka katakan. Di saat tersebut, sudah 3 kali atau 4 kali kalian udah mendengarkan kata-katanya yang sering dikatakan tersebut, tapi kalian tidak tahu, barulah kalian menggunakan lirik. Dari situlah saya mempelajari Inggris saja. Makanya kalau misalnya saya belajar Inggris, saya mendengarkan lagu tersebut, saya biasanya mengulang-ulang terus lagu tersebut. Dan saya sering nyanyi ulang dan ulang. Like for example, Baby I Oke, itu bukan tips untuk menyanyi. Kali ini yang kedua. Kedua adalah bagaimana cara kita be brave. Brave enough to actually tell something. How do we can be brave that actually help you to improve your English? Karena ada yang mengatakan bahwa English is about confidence. Confidence came from bravery. Jadi bagaimana cara kita mempelajari Inggris dengan keberanian? Yaitu mulailah dari keberanian Anda tersebut. Bagaimana cara kita melatih keberanian? Mungkin kalian bisa menggunakan kamera kalian. Seperti contohnya, kalian bisa ngomong sendiri menggunakan kamera dan kalian melihat seberapa cringe-nya kalian melihat video kalian sendiri, seberapa anehnya atau menjijikkannya melihat video kalian itu sendiri. Itu akan memberikan sebuah positif dalam keberanian-keberanian yang kalian kembangkan sekarang. Atau yang kedua adalah kalian bisa juga ngomong di kaca 10 menit per hari. Just luangkan your 10 minutes for yourself to actually improve your bravery. Buat saya sering menggunakan itu.
kan banyak juga yang menggunakan kayak membawa motor, mereka ngomong sendiri. Itu kebiasaan saya. Yang ketiga, mungkin ada juga yang mengatakan bahwa well, it's not going to help me a lot if I'm being a bravery or I listen to your music or even watching a movie that I like, reading a book or a novel. It's actually going to short me out from an English. Nah, kali ini saya akan memberikan kalian tips yang ketiga yang mungkin beberapa dari kalian tidak sering menggunakannya. A conversations, percakapan. Kenapa saya mengatakan percakapan sangatlah penting dalam improvisations? Karena dari belajar kalian bisa mengetahui apa yang kalian salah dan apa yang harus kalian kembangkan. Menurut saya, karena saya seorang, and studies, a student that actually help to improve myself. I mean, there is no one help. Some of them help me. Well, ya karena banyaknya conversations, banyaknya percakapan, banyaknya dan lain sebagainya. Sebelumnya juga, kalian kalau misalnya mau belajar bahasa Indonesia atau belajar bahasa mother tongue, belajar bahasa ibu, kalian juga pasti karena keseringan ngomong, bercakap, itulah improvisasi yang bisa kita lakukan. Improvisations that you guys want to improve is actually came from the conversations. Karena kalau misalnya saat kalian percakapan dengan teman-teman kalian, melakukan percakapan dengan foreigner atau juga teman-teman kalian di luar negeri maksud saya, kalian bisa improve yourself to begin with from the basics to the intermediate English speaker. Well, itu adalah 3 tips dari saya yang kalian bisa mempelajarinya. Mungkin dari kalian memiliki tips yang berbeda. Well, tapi ini adalah tips-tips saya. Semoga kalian nontonnya bermanfaat dan lain sebagainya. Saya berharap kalian bisa mendapatkan ilmu dari percakapan saya tersebut. To end this sessions, I'm going to say, stay awesome.